Ada sesuatu yang sedang berubah di depan mata kita. Perubahannya tidak meledak seperti rudal, tidak meraung seperti jet tempur, tidak juga diumumkan dengan konferensi pers besar-besaran. Namun dampaknya bisa mengubah posisi Indonesia di panggung dunia untuk puluhan tahun ke depan. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa kita tidak lagi puas hanya menjadi pemimpin ASEAN. Ya, ASEAN tetap penting. ASEAN tetap rumah kita. Tetapi pertanyaannya sekarang jauh lebih besar. Apakah seekor Garuda akan terus terbang mengelilingi halaman rumahnya sendiri? Atau sudah waktunya membuka sayap dan memasuki langit yang jauh lebih luas? Pertanyaan itulah yang perlahan mulai dijawab oleh Jakarta. Dan menariknya, jawaban itu datang dari arah yang tidak banyak diperkirakan orang. Bukan dari Washington, bukan dari Moskow, bukan dari Beijing, melainkan dari Paris. Sebuah ibu kota yang selama ratusan tahun melahirkan pemimpin, filsuf, jenderal, dan strategi besar yang berkali-kali mengubah arah sejarah dunia. Kini Paris dan Jakarta perlahan bergerak semakin dekat. Bukan sekadar jual beli senjata, bukan sekadar kontrak Rafale, bukan sekadar kerja sama industri pertahanan, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam, kepercayaan strategis. Dan pada September 2026 nanti, dunia kemungkinan akan melihat salah satu simbol terbesar dari hubungan tersebut, latihan gabungan militer Pegasus 2026. Sebuah latihan yang di atas kertas terlihat biasa. Namun, jika dibaca dengan kacamata geopolitik, latihan ini bisa menjadi pesan yang sangat keras. Pesan bahwa Indonesia sedang membangun poros strategis baru. Pesan bahwa Indonesia mulai bermain di level yang berbeda. Dan pesan bahwa Garuda tidak lagi sekadar ingin dihormati sebagai pemimpin Asia Tenggara, tetapi mulai menyiapkan diri untuk menjadi salah satu pemain penting di kawasan Indo-Pasifik. Karena suka atau tidak suka, dunia saat ini sedang memasuki era persaingan kekuatan besar. Amerika Serikat bergerak, China bergerak, Rusia bergerak, India bergerak, Prancis bergerak. Dan pertanyaan yang tersisa hanya satu, apakah Indonesia akan terus berdiri sebagai penonton atau ikut duduk di meja tempat masa depan kawasan sedang ditentukan? Hari ini kita akan membahas mengapa Pegasus 2026 mungkin bukan sekadar latihan militer, melainkan pertanda bahwa Indonesia sedang memasuki babak baru dalam sejarah geopolitiknya. Indonesia sudah lulus dari kelas ASEAN. Pernyataan ini mungkin akan terdengar kontroversial. Namun, ada satu kenyataan yang semakin sulit dibantah. Indonesia hari ini sudah terlalu besar untuk hanya berpikir dalam kerangka ASEAN. Bukan berarti ASEAN tidak penting. Justru ASEAN tetap menjadi fondasi utama kebijakan luar negeri Indonesia. Namun, fondasi dan tujuan akhir adalah dua hal yang berbeda. Mari kita lihat realitasnya. Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, populasi terbesar di Asia Tenggara, wilayah terbesar di Asia Tenggara, dan kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara. Hampir semua keputusan strategis ASEAN pada akhirnya membutuhkan dukungan Jakarta untuk bisa bergerak secara efektif. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Indonesia bukan sekadar anggota ASEAN. Indonesia adalah salah satu alasan mengapa ASEAN masih memiliki bobot politik di dunia internasional. Karena itulah muncul fenomena menarik dalam beberapa tahun terakhir. Jakarta mulai memperluas jangkauan diplomasi dan pertahanannya jauh melampaui kawasan Asia Tenggara. Dari Timur Tengah hingga Afrika, dari Eropa hingga Indo-Pasifik, Indonesia mulai hadir dalam percakapan yang sebelumnya didominasi negara-negara besar. Ini bukan kesombongan. Ini adalah konsekuensi alami dari pertumbuhan kekuatan nasional. Karena pada titik tertentu, sebuah negara besar tidak bisa terus berpikir seperti negara menengah. Dunia akan memaksa negara tersebut untuk mengambil peran yang lebih besar. Dan itulah yang sedang terjadi pada Indonesia. Kenapa harus Prancis? Menariknya, ketika Indonesia mulai memperluas sayap geopolitiknya, negara yang paling cepat membangun hubungan strategis bukanlah Amerika Serikat, bukan Rusia, dan bukan China, melainkan Prancis. Banyak orang melihat hubungan Indonesia dan Prancis hanya dari sudut pandang Rafale, padahal Rafale hanyalah bagian yang terlihat di permukaan. Yang jauh lebih penting adalah kesamaan cara pandang kedua negara terhadap dunia. Prancis adalah negara barat yang terkenal keras kepala dalam menjaga kemandirian strategisnya. Mereka sekutu Amerika Serikat, tetapi tidak selalu mengikuti kemauan Washington. Mereka anggota NATO, tetapi berkali-kali menunjukkan bahwa Paris memiliki kepentingannya sendiri yang tidak bisa didikte siapapun. Sementara Indonesia sejak awal berdiri membawa prinsip bebas aktif, bekerja sama dengan siapa saja, tetapi tidak menjadi alat siapa saja.
Ketika dua negara dengan karakter seperti ini bertemu, mereka cenderung lebih mudah saling memahami, karena keduanya berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa kepentingan nasional. Tidak ada hubungan senior dan junior, tidak ada hubungan tuan dan pengikut. Yang ada adalah dua negara yang memahami bahwa dalam geopolitik, rasa hormat jauh lebih berharga daripada ketergantungan. Pegasus 2026 bukan sekadar latihan. Inilah mengapa Pegasus 2026 menjadi sangat menarik. Banyak orang melihat latihan militer sebagai rutinitas biasa. Pasukan datang, berlatih beberapa hari, lalu pulang. Padahal dalam dunia militer modern, latihan bersama adalah salah satu bentuk hubungan strategis paling serius yang bisa dilakukan dua negara. Karena latihan bukan hanya soal menembak sasaran atau menjalankan skenario tempur. Latihan adalah soal membangun kepercayaan. Latihan adalah soal menyamakan prosedur. Latihan adalah soal memastikan bahwa dua militer berbeda dapat bekerja sebagai satu kesatuan ketika dibutuhkan. Hal-hal seperti ini tidak bisa dibangun dalam semalam. Butuh waktu bertahun-tahun. Butuh pertukaran personel. Butuh komunikasi intensif. Butuh keyakinan bahwa pihak lain adalah mitra yang dapat dipercaya. Dan ketika Indonesia serta Prancis mencapai tahap Pegasus 2026, itu menunjukkan bahwa hubungan kedua negara sudah melampaui tahap perkenalan. Mereka sedang memasuki tahap kemitraan strategis yang jauh lebih matang. Indo-Pasifik panggung sesungguhnya. Jika abad ke-20 berpusat pada Atlantik, maka abad ke-21 berpusat pada Indo-Pasifik. Disinilah jalur perdagangan dunia bertemu. Disinilah armada laut terbesar beroperasi. Disinilah persaingan Amerika Serikat dan Cina berlangsung setiap hari. Dan yang paling menarik, Indonesia berada tepat di tengah panggung tersebut. Posisi ini adalah berkah sekaligus tantangan. Karena berada di tengah berarti semua orang membutuhkan Indonesia. Namun, berada di tengah juga berarti semua orang memperhatikan Indonesia. Tidak ada lagi kemewahan untuk sekadar menjadi penonton. Indonesia harus menentukan peran. Apakah hanya menjadi jalur lalu lintas yang dilewati kekuatan besar dunia? Atau menjadi salah satu negara yang ikut menentukan arah permainan? Hubungan strategis dengan Prancis menunjukkan bahwa Indonesia mulai memilih opsi kedua, menjadi pemain, menjadi aktor, menjadi bagian dari perhitungan global, bukan sekadar objek yang diperhitungkan. Garuda mulai mengibaskan sayap. Selama bertahun-tahun Indonesia sering dipandang sebagai sleeping giant, raksasa yang besar tetapi terlalu hati-hati untuk menggunakan potensinya secara penuh. Kini perlahan gambaran itu mulai berubah. Indonesia mulai membangun armada laut yang lebih modern. Indonesia mulai memperkuat angkatan udara dengan teknologi generasi baru. Indonesia mulai memperluas jaringan diplomasi pertahanan. Indonesia mulai aktif dalam berbagai forum strategis internasional. Dan kini Indonesia mulai membangun hubungan yang lebih dalam dengan salah satu kekuatan utama Eropa. Semua ini menunjukkan satu hal. Garuda sedang mengibaskan sayapnya, belum terbang penuh, belum mencapai puncak, tetapi arah penerbangannya sudah mulai terlihat. Konsekuensi menjadi negara besar. Tentu saja ada harga yang harus dibayar, karena semakin besar pengaruh sebuah negara, semakin besar pula tekanan yang akan diterimanya. Negara besar tidak pernah hidup nyaman. Amerika menghadapi tantangan setiap hari. Cina menghadapi tekanan setiap hari. Rusia menghadapi ancaman setiap hari. Prancis menghadapi kompetisi setiap hari. Begitulah realitas geopolitik. Semakin penting posisi Anda, semakin banyak pihak yang memperhatikan langkah Anda. Dan Indonesia perlahan sedang menuju ke posisi tersebut. Ini adalah kabar baik sekaligus tantangan besar. Karena menjadi negara yang diperhitungkan, berarti harus siap menerima risiko yang lebih besar. Harus siap menghadapi tekanan diplomatik yang lebih keras. Harus siap menghadapi persaingan yang lebih kompleks, dan harus siap menjaga kepentingan nasional di tengah permainan global yang semakin brutal. Namun, sejarah menunjukkan bahwa tidak ada bangsa besar yang lahir dari zona nyaman. Semua bangsa besar tumbuh karena berani menerima tantangan yang datang bersama kekuatan mereka. Pegasus 2026 mungkin hanya berlangsung beberapa hari, namun maknanya bisa jauh melampaui durasi latihan itu sendiri. Karena yang sedang kita lihat bukan sekadar latihan gabungan antara Indonesia dan Prancis. Yang sedang kita lihat adalah perubahan arah strategis Indonesia. Sebuah Indonesia yang mulai melangkah melampaui batas-batas regional.
Sebuah Indonesia yang mulai membangun kemitraan dengan negara-negara yang memiliki cara pandang serupa tentang kedaulatan dan kepentingan nasional. Dan sebuah Indonesia yang perlahan mulai menerima kenyataan bahwa status sebagai kekuatan besar kawasan bukanlah garis akhir, melainkan titik awal menuju peran yang lebih besar di panggung dunia. Mungkin inilah alasan mengapa Pegasus 2026 terasa berbeda. Karena di balik suara mesin jet, derap pasukan, dan berbagai manuver militer yang akan dilakukan nanti, tersimpan sebuah pesan yang jauh lebih besar, bahwa Indonesia tidak lagi hanya ingin mengikuti arah angin geopolitik dunia. Indonesia mulai bersiap menjadi salah satu negara yang ikut menentukan kemana arah angin itu akan bertiup. Dan bagi sebuah bangsa yang selama puluhan tahun dikenal sebagai raksasa yang tertidur, itu adalah perubahan yang sangat besar. Karena Garuda tidak ditakdirkan untuk selamanya terbang rendah. Cepat atau lambat, sayap itu memang akan membawa Indonesia menuju langit yang lebih tinggi.